Selamat pagi. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ya kan. Sekarang nama saya Dimas Duyananto. Kami dari TDW Resource. Nah, kita ada program baru ya. Program TDW Talk. Saya dari aset akhirnya kehilangan segalanya di tahun 2009 awal. Nah 2009 awal kita bangkrut, akhirnya nggak punya apa-apa, punya hutang, nggak punya rumah lagi, rumah dijual. Wah, sampai segitunya Pak. Sampai dijual rumah saya di Bintaro. Tapi bener nggak tuh Pak? Ada rumor pernah katanya mau cerai juga, bener nggak sih? Nah, ya itu. Oh. Nah, begitu kita namanya udah nggak punya secara finansial kacau balau, ya pastinya berantem sama pasangan. Berantem sama pasangan ya akhirnya ya mau cerai gitu loh. Ya mau gimana mau cerai gitu loh, maksudnya istri saya kan menuntut kita nggak punya uang untuk beli susu untuk anak, kita nggak punya uang untuk imunisasi, kita nggak punya uang untuk macam-macam ya, kita mau bayar hutang udah nggak punya uang itu, dikejar debt collector ya kan, hidup stres setiap hari. Jadi ya stres juga, akhirnya hidup saya jadi stres, jadi kacau balau semuanya. Tapi ya itu saya bilang tadi, akhirnya di tahun 2009 itu di bulan Juni istri saya tiba-tiba bawa tiket itu, dikasih temannya tiket patung. Makanya saya sampai hari ini selalu bilang di seminar saya, walaupun saya ngisi dimanapun, saya selalu bilang, kalau saya nggak datang ke seminar Patung di bulan Juni 2009 itu, maka hidup saya mungkin nggak tahu hari ini seperti apa. Bisa jadi mungkin saya udah cerai, mungkin sudah nggak tahu seperti apa. Jadi makanya saya selalu bilang sama Patung, thank you kalau saya nggak ketemu dengan Patung waktu itu, dan tidak dipaksa sama istri saya untuk datang seminar, ya beda hidup saya. Jadi di situ bener-bener udah kacau balau. Istri saya udah ngajuin cerai, udah masukin ke pengadilan. Udah tinggal nunggu aja dipanggil, cuman nggak tahu mungkin ada jalan Tuhan lain. Ya itu tadi saya bilang salah satunya adalah seminar Patung tadi, dapat tiket dikasih gratis sama teman tadi. Jadi teman kita namanya Pak Muhammad Zainuddin, kalau mungkin dengerin gitu ya Pak Zainuddin, terima kasih Pak Zainuddin. Jadi beliau yang ngasih karena dia udah pernah ikut seminarnya Patung, nah terus dia beli buku terus dapat lagi. Dia pikir gue ikut lagi, gue kasih temen gue aja deh, siapa tahu perlu. Dia kasih ke istri saya. Istri saya bawa pulang gitu. Akhirnya begitu dikasih tiketnya kita ikut. Saya pun nggak mau ikut. Seminar kan 3 hari. Iya. Financial Revolution. Hari pertama nggak ikut. Kita berantem. Kan saya nggak mau ikut. Mau ikut ya. Berantem. Istri saya udah ego gitu. Wah, malas ngapain sih, capek gitu. Iya, bosan buat saya ikut seminar, duduk dengerin orang ngomong yang saya pun nggak kenal dan saya pun belum percaya saat itu, adalah buang-buang waktu gitu loh buat saya ya. Akhirnya istri saya maksa, ya terus ancamannya adalah ya udah gue ceraiin aja beneran deh gitu. Kalau lu nggak ikut, akhirnya ya udah dengan ancaman istri saya itu saya berangkat. Hari keduanya baru ikut. Teman-teman. Hari keduanya baru ikut loh. Jadi hari pertama saya nggak ikut. Ternyata, waduh, bener-bener cerita real loh, Bapak Ibu. Jadi teman-teman juga bisa merasakan dan bisa langsung gitu loh. Ketika ada masalah, ternyata masih ada loh masalah-masalah di luar sana yang lebih besar lagi gitu. Betul. Kadang orang, waduh, gue pengen mati aja deh kayak gini, masalah keluarga gini. Ternyata kalau kita dengar dengan cerita-cerita orang lain di luar sana itu sebenarnya lebih banyak lagi kok. Dan kita tuh kadang juga kurang bersyukur Bapak Ibu. Nah makanya kita dengar cerita lagi nih. Terus kemudian Pak. Iya. Jadi ya udah gara-gara dipaksa istri saya itu ikut, hari kedua baru ikut. Jadi makanya kalau orang tanya, seminar Patung bagus gak? Bagus banget, harus ikut 3 harinya. Nah saya aja yang ikut cuma 1,5 hari ibaratnya, itu dapat manfaatnya berubah bumi dan langit gitu loh kehidupan saya. Mental set saya pulang berbeda total gitu loh. Yang tadinya mau cerai di seminar Patung kan ada sesi pas di hari Minggu, di Sabtu sore menjelang malam kan ada sesi kok saya jadi lupa, yang Deacon Process yang benar-benar merubah hidup saya. Itu juga saya juga nangis juga. Seru. Orang-orang kalau benar-benar ngikutin seminar Patung dan benar-benar meresapi apa yang dikatakan Patung dalam seminarnya, itu saya yakin bisa merubah hidupnya. Selama mau membuka diri. Nah, ini saya cerita juga ya. Saya datang seminar Patung tuh jam 11 siang nyampe. Jam 11 siang yang ngomong bukan Patung. Kan di seminar FR itu kan ada banyak murid-muridnya Patung. Kayak saya juga kan sekarang udah ngisi gitu di FR. Nah, waktu saya datang itu karena saya lihat, loh ini siapa nih orang? Bukan Patung gitu loh. Saya bilang sama istri saya, ini siapa? Ngapain lagi ngikutin seminar? Kok orangnya beda, bukan Patung di Sumaringin gitu. Ternyata ya itu ada murid-muridnya Patung juga sharing kan di seminar beliau. Nah karena saya gitu, saya udah malas, saya udah begini seperti itu. Pokoknya intinya udah nutup diri. Kalau orang kan katanya kalau ikut seminar harus buka diri segala macam, saya udah nutup diri. Saya penting nih gitu. Gue mendingan duduk santai aja, udah kayak orang mau tidur aja lah. Gitu. Dari situ
Saya berpikir ya udahlah, yang penting udah di sini nurutin Iya. istri saya, yang penting kita nggak cerai, intinya kan Iya. gitu. Udah seminarnya break, makan siang kurang lebih jam 12:30, masuk lagi kurang lebih 12:30, baru Patung masuk. Masuk, ya. Nah di situ saya kaget gitu loh, saya nggak pernah ikut seminar Patung kan, Iya. tiba-tiba begitu Patung masuk kan disuruh lonjak-lonjak dulu kan, Oh, gonjang iya. bumi dulu kan, lonjak-lonjak terus aduh gitu, saya bilang ini apa seminar kok gini amat gitu. Jadi saya pikir gila ini seminar kok gini banget, tapi dalam hati saya nggak pernah dalam hidup saya ngelihat seminar kayak gini gitu loh. Seminar kan biasanya datang, oke selamat pagi, silakan duduk gitu Iya, kan. iya, Biasa aja biasa gitu aja, maksudnya. iya, iya. Ini suruh lompat-lompat dulu, suruh ada guncang bumi segala macem. Iya. Saya kan nggak ngerti, kan nggak ikut hari pertama, jadi saya nggak tahu apa esensi dari lonjak-lonjak sama wush itu buat apa gitu loh. Iya, iya. Kan di hari pertama dikasih tahu Diajarin, tuh, iya, kenapa cara- lu harus begini iya. gitu loh, gitu. Kenapa pentingnya itu? Saya kan nggak ngerti, saya datang udah hari kedua, udah Iya. gitu udah setengah hari. Jadi di situ saya pikir saya nggak mau ngikutin nih orang gila, ngapain mau ngikutin kayak gini. Nah istri saya ikutin, Oke, saya cuma oke. bisa ngeliatin, saya juga kayak orang gila semua nih, orang nggak penting gitu. Jadi saya mulai nutup diri di Iya. situ. Tapi ternyata memang jalan Tuhan ya. Saya nggak tahu, saya udah males, duduk aja udah nggak ngikutin, nggak partisipasi. Iya. Sore sampai menjelang sore, tapi karena saya di situ, saya kan dengerin gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada pilihan kan. Betul. Yaudah saya karena dengerin, apapun yang disampaikan sama Pak Tung saat itu masuk akal Masuk gitu. akal. Saya ngerasa saya ketampar nih. Iya gitu. Jadi maksud saya sialan, harusnya begini gitu Iya, loh iya. dulu gitu. Iya. Jadi di situ saya mulai kebuka sedikit sampai akhirnya menjelang sore saya ngerasa gila manfaatnya luar biasa ternyata seminar ini. Padahal itu baru ikut dari siang sampai sore doang Iya, loh. iya, iya. Nah, begitu ada break makan malam, sebelum break kan Pak Tung nawarkan ada sebuah seminar lagi yang lain kan. Di situ ya saya ngerasa bahwa wah ini penting nih gitu loh. Terus istri saya nanya, mau ikut nggak? Saya bilang, mau ikut gimana? Kita nggak punya uang gitu loh. Oh Kita gitu, lagi- sempat kayak gitu. Iya, istri saya bilang mau ikut nggak waktu itu. Saya lupa ditawarinnya apa, tapi saya bilang kita nggak punya uang. Udah break makan malam, balik kan langsung diken proses itu. Iya. Wah, di diken proses kan kena banget. Iya. Udah semuanya kenal lah, maksudnya tentang orang tua ya kan. Saya hubungan sama orang tua lagi nggak bener banget Iya. gitu, hubungan sama istri lagi kacau balau, punya anak waktu itu umur berapa ya, mereka 1 tahun. Jadi saya berpikir gila. Dan begitu masuk saya nangis, istri saya nangis, kan Pak Tung bilang begitu selesai kita berpelukan, maaf-maafan. Dari situ langsung ya udah yuk kita beli. Tapi gimana caranya ya ikut seminar Pak Tung lanjutannya? Karena Gitu. bayangin setengah hari aja manfaatnya udah merubah saya gitu. Iya. Gimana kalau kita ikut yang berikutnya yang ada 5 hari, ada 6 hari, ada 4 hari. Jadi saya pikir ini kalau ikut pasti bermanfaat. Akhirnya istri saya ternyata punya pegangan kartu kredit yang ya pegangan dia untuk jaga-jaga. Dia pikir kita pakai aja deh, dia bilang. Oke. Dia bilang tapi kita nambah hutang nih. Tapi kan hutangnya kali ini hutang yang harusnya bisa membuat kita bisa membayar hutang. Iya. Ya kan jadi hutang yang produktif lah bisa dibilang kayak gitu. Iya. Ya udah nekat aja. Begitu selesai diken proses, ditawarin MBT, program MBT itu, istri saya daftar gitu loh. Oleh dengan Dari- segala pertimbangan bahwa kita pasti bisa bayar hutangnya kalau kita benar-benar fokus, Iya. ternyata bisa gitu Bisa. loh. Kurang lebih 1,5 tahun kemudian hutang-hutang kita yang totalnya hampir 2 miliar bisa lunas semua. Wow. Semua gara-gara ikut seminar Pak Tung. Hutang, Pak. Karena apa dulu? Bisnis itu. Bisnis Pak? itu, jadi bisnis. Terus habis itu nambah lagi hutang kartu kredit gara-gara hidup Oh. udah dari kartu kredit. Terus ya. Ikut-ikut Gestun. Ikut-ikut kalau pernah Gestun ikut, dulu, gitu. ya, ya, ya. Ya, Zaman-zaman dari situ, dulu tuh. ya itu, terus ikut, Gestun. lah abis itu kan ikut seminar Pak Tung, itu kan habis berapa, ratusan juga. Jadi dari situ ya sudah, ternyata Tuhan memberikan kita jalan ya seperti itu. Dan Oke. akhirnya ya bisa berubah bumi dan langit gara-gara seminar Financial Revolution. Oke. Dan baik lagi Pak, tadi kenapa bisa akademi? iPlus Oke, Academy. Apple Academy ya. Oke. Jadi gara-gara dari situ, Pak Tung kan ngajarin tuh di FR, Ya. kalau mau sukses belajar sama orang yang sudah sukses. Ya. Kalau pengen kaya ya belajar sama orang yang sudah kaya dong. Ya, gitu. Jadi betul. saya pikir waktu itu ya kalau Pak Tung ngajarin kaya, dia pasti kaya dong gitu. Iya, iya. Kalau dia udah sukses berarti kalau dia ngajarin sukses berarti harusnya dia udah sukses. Iya, iya. Jadi saat itu saya tetap pengen ya udah deh kalau gitu saya coba deketin Pak Tung. Iya. Saya coba deketin Pak Tung, saya tanpa janjian saya datang ke sini nih ke kantor TDW ini. Oke. Di tahun 2009 itu berapa hari setelah seminar saya nekat datang sama istri saya ke sini. Saya cuma ke sini dengan tujuan mau ketemu Pak Tung. Iya. Sampai di sini saya lupa pokoknya ketemu siapa pertama di depan. Begitu saya tanya Pak Tung ada atau enggak, katanya kan nggak ada. Loh, Pak Tung kapan datang? Pak Tung nggak pernah ke kantor. Saya bilang, Pak Tung nggak pernah ke kantor. Enak banget hidupnya saya bilang gitu ya. Oh, udah punya orang-orang yang bisa dipercaya ternyata di sini. Nah di situ saya bilang ya udah ketemu siapa deh orang manajernya di sini yang saya bisa ketemu ada siapa. Waktu itu ada Pak Herlambang. Iya. Ketemu Pak Herlambang, saya cuma bilang Pak Her, Pak Tung ngajarin kayak gini kan. Saya bilang sekarang saya mau bantu Pak Tung. I will help Pak Tung. Saya bilang. Wow. Pak Tung butuh apa ya? Saya bilang
Kalau saya lihat nih Pak Her, waktu seminar Financial Revolution kemarin, saya lihat Pak Tung nggak punya fotografer. Saya kebetulan fotografer, saya bilang. Boleh nggak saya bantu untuk seminar-seminar berikutnya saya jadi fotografernya Pak Tung? Nah itu Bapak Ibu, pentingnya kita I will help you. Bantu dulu kepentingan orang kaya. Ingat, ini bantu dulu kepentingan orang kaya. Ketika kita bantu kepentingan orang kaya, dan orang kaya itu pasti akan ngebantu kita juga. Oke, lanjut Pak. Nah, dari situ Pak Her bilang, oh iya juga sih Pak Marcel, kita memang nggak punya fotografer gitu. Saya mau bantu. Terus Pak Marcel mau dibayar berapa? Enggak, saya nggak mau dibayar, saya bilang. Saya nggak mau dibayar. Kebetulan saya udah punya alatnya, saya udah punya kameranya. Saya dulu memang motret, saya memang udah punya alatnya lengkap. Saya bilang, saya mau bantu aja. Boleh nggak saya nanti seminar berikut Pak Tung? Saya udah daftar juga, saya bilang. Jadi Pak Her, saya memang boleh masuk gitu. Tapi saya minta izin, saya mau jadi fotografernya. Jadi artinya saya bisa ke backstage, saya bisa ikutin Pak Tung. Boleh nggak? Pak Her bilang, boleh sih Pak, boleh. Nah kebetulan hari itu juga mungkin jalan Tuhan lagi, tiba-tiba di depan situ, di lobi depan situ, tiba-tiba Bu Yani keluar. Bu Yani dulu masih kantor, istrinya Pak Tung kan. Keluar, terus Pak Her bilang, Bu, ini ada Pak Marcel, pengen bantuin Pak Tung foto gitu. Dikenalin lah saya. Bu Yani duduk lah, tadinya mau pergi makan siang duduk, ngobrol lah. Terus Pak Marcel boleh nggak lihat udah pernah foto apa aja gitu ya. Bu Yani, saya keluarin laptop, saya udah pernah foto gini. Terus oh boleh. Nah, kan tadinya rencananya untuk seminar Pak Tung berikutnya yang saya udah daftar. Nah ternyata waktu itu saya lupa hari Senin atau hari apa, hari Kamis, pokoknya 3 hari berikutnya setelah hari itu, Pak Tung itu mau ada seminar di Semarang. Marketing Revolution 1 hari. Semarang apa? Iya Semarang. Di situ Bu Yani langsung ngomong sama Pak Her, Pak Her kenapa harus nunggu? Kan nanti kita mau ada seminar Semarang, Pak Marcel ikut aja. Ikut ke Semarang, udah beliin tiket aja. Pak Yani, Bu Yani langsung nanya saya, Pak Marcel bisa nggak ikut kita 3 hari lagi ke Semarang? Saya bingung kan, saya lihat isi saya, boleh nggak saya ikut gitu ya? Saya dalam hati, saya pengangguran gitu ya. Ya udah boleh, istri saya berangkat aja gitu ya. Ya udah, saya hari itu dibeliin tiketnya, Pak Her masuk ke ruangannya, dibeliin tiketnya, diprintin, keluar langsung dikasih tiketnya, Batavia Air, saya masih ingat sampai hari ini. Bahkan saya masih pegang tuh tiketnya di rumah, print-printannya gitu ya. Karena saya tahu itu bakal merubah hidup saya. Nah udah, berangkatlah ikut Marketing Revolution, saya ingat banget, saya datang, itu udah hari hanya pesawat jam 6 pagi kalau nggak salah waktu itu. Sampai di sana Pak Tung belum tahu saya, belum kenal saya, cuma taunya saya fotografer karena saya bawa kamera. Ya udah dari situlah awalnya bantuin Pak Tung. Dari situ semua seminar Pak Tung dari hari itu, mau seminar corporate, mau kemana saya datang untuk fotoin. Dan foto-foto saya ada harusnya dipajang satu yang udah rusak frame-nya ada di depan situ. Gitu. Ya terus, karena bantu Pak Tung akhirnya kenal saya. Terus akhirnya ikut TFT. Ikut TFT bukan untuk jadi ngajar, tapi untuk foto itu tadi. Pak Diki bilang, oh iya ya, yang Firewalk kan nggak pernah ada fotografernya yang memang dari kita gitu loh. Jadi mereka kan selama ini kan peserta kayak waktu saya ikut kan peserta. Handphone. Iya, foto-foto sendiri doang. Mending handphonenya biasa pakai BlackBerry zaman dulu masih jelek hasilnya kan. Jadi ya udah, saya datang ke TFT. Begitu TFT yang kedua kali saya ikut, Pak Tung nanya sama saya, Pak Marcel udah pernah ngajar belum? Udah Pak, saya udah ngebantuin, saya udah dari TFT, terus saya udah pernah ngajar. Pak Marcel isi aja di TFT, saya bilang. Isi apa Pak Tung? Isi ini aja glass walking gitu. Waktu itu setelah angkatan saya ada yang ngajarin glass walking, saya ikut. Nah, belajar ini saya memang udah belajar tahu. Nah, begitu angkatan berikutnya saya justru ngisi. Waduh,